Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina wa dawa'a wa shifa'a asqamina birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ya, sebelumnya sudah kita bahas hubungan keimanan dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Dan seperti yang sejak awal kita bahas bahwa juz 28 salah satu juz yang fokus dalam membangun rumah tangga. Para penggerak kebatilan ya mengatakan untuk menghancurkan kaum muslimin ya pertama buatlah tidak senang ilmu ya. Karena Islam dinul ilm ya. Sehingga kalau kaum muslimin tidak suka dengan ilmu berarti ibarat bangunan tidak ada tiangnya. Ya. Yang kedua, hancurkan rumah tangga. Ya. Maka wajarlah jika Al-Quran sangat padat dengan pembahasan rumah tangga karena rumah tangga merupakan gambaran pribadi setiap manusia yang jika baik, insya Allah rumah tangga baik, ya, dan sebaliknya. Yang ketiga, hancurkan orang-orang yang hancurkan tokoh-tokohnya, ya. Apakah dihancurkan dengan iming-iming harta, iming-iming jabatan, iming-iming syahwat, ya. Sehingga semua manusia merasakan ketika ada tokoh yang tadinya dijadikan panutan, yang tadinya menjadi sumber inspirasi dan motivasi, tapi ketika tokoh itu sudah berubah, maka wajar jika umat mengalami suatu kondisi kehilangan. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu pentingnya Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, pentingnya manusia betul-betul menjadikan Allah sebagai wali, ya, manusia kondisional. Ya. Jika laik, kita jadikan wali sebagai pemimpin, sebagai panutan. Jika kehilangan, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya. Untuk bisa hidup sesuai dengan Al-Quran, memang pertama harus menjadikan Allah wa huwa waliyuhum. Allah lah wali utama. Ya. Tentu ketika orang-orang beriman ya,
Ada yang lain dijadikan wali, ya, wajar jika seseorang memiliki tambahan semangat, ya, tambahan inspirasi. Ya. Tapi jika berubah, ya, maka jangan ngambek, ya, jangan ima'ah, ya. Ya dia begitu, ya saya begitu juga. Ya, karena itu di ayat 14 Allah mengangkat tema keimanan. Ya ayyuhalladzina. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu waspada terhadap rumah tanggamu, fahdharuhum. Ya. Dengan bekal keimanan, ya. Baik terkait dengan ilmu-ilmunya, baik dengan amalan-amalannya, sehingga rumah tangga itu menjadi pusat ihtisab. Ya. Apa yang maksud dengan pusat ihtisab? Ya. Pusat penghasil pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua kebaikan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya, sampai Rasulullah mengatakan, ma saqar rajulu imra'atahu fahuwa shadaqah. Ya. Nah, istilahnya, hatta apa yang diberikan oleh suami dari segelas air, di mana dia, ya, katakan membeli 1 galon untuk sekian hari, Rasulullah mengatakan itu sedekah. Ya. Hadits lain, ya, apa yang kau berikan kepada keluargamu, walaupun itu sesuap nasi, fahuwa sedekah. Ya. Jadi harus selalu dengan semangat ihtisab. Ya. Kalau begini ada pahalanya, kalau begini ada dosanya. Ya. Dan yang mengaktifkan ihtisab ini adalah keimanan, ya, dengan didukung oleh ilmu. Ya. Ya. Ketika kehilangan ihtisab, ya, hanya mengandalkan istilahnya cinta, ya, maka manusia tidak akan, ya, abadi dalam perasaan. Perasaan itu naik turun, bahkan bisa hilang. Ihtisab terhadap yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Ihtisab, ya, dalam hal ketika ternyata rumah tangganya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Ada sedih, ada kezaliman, ada yang lain-lain. Ya. Maka ihtisabnya adalah as-sabru. Ya. Ihtisab dalam kondisi, ya, diuji tanpa rumah tangga, ya, baik karena kematian ataupun yang lain, ya, maka seharusnya orang-orang beriman tidak apa, ya, tidak merasa ini hanya sebuah proses kehidupan. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajarkan ihtisab, ya, yakin di situ ada pahala, ya, di balik hadirnya anak dan tidak
hadirnya anak. Allah kasih anak, Allah tidak kasih anak. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Au zawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya. Jenis kelamin ada ihtisab, ya ini hadits-haditsnya sangat banyak ya. Ihtisab di balik hadirnya anak perempuan, ihtisab di balik hadirnya anak laki-laki ya. Ya, dalam ayat 15 ihtisab itu diistilahkan wallahu indahu ajrun azim. Ya. Karena berumah tangga itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum ya. Dan seterusnya, maka wajar jika di balik itu ada janji-janji pahala. Maka Allah katakan, dan di sisi Allah di dalam rumah tangga itu ada ajrun azim, ada pahala yang besar. Ya. Nah, meyakini adanya pahala besar ini butuh keimanan. Ya. Supaya ya, perilaku-perilaku di dalam rumah tangga itu ya, semangatnya adalah semangat ihtisab. Ya. Ibu-ibu masak dengan semangat ihtisab. Ya. Yang nyuci dengan semangat ihtisab. Yang cari uang dengan semangat ihtisab. Ya. Jadi fokusnya adalah wallahu indahu ajrun azim. Ya. Bersabar atas dinamika yang terjadi. Ingat wallahu indahu ajrun azim. Ya. Ini harus menjadi akidah, menjadi sebuah keyakinan. Ya. Tidak sekedar menjadi seakan-akan konsekuensi rumah tangga. Ya. Ya, menjadi istri ya harus begini, ya menjadi suami begini. Ya. Padahal Allah ingatkan semua kegiatan kehidupan rumah tangga itu wallahu indahu ajrun azim. Ya. Siapa yang semangatnya wallahu indahu ajrun azim, Rasulullah menyebut khiyarukum li ahlikum. Orang-orang yang soleh istilahnya ya. Orang-orang yang soleh ya. Di antara kalian orang-orang yang soleh dalam berumah tangga. Ya. Ya, kalau ada keluhan Ustaz, suami saya itu udah Masya Allah, tilawahnya bagus, qiyamnya bagus. Tapi kalau dengan anak-anak dan istri nggak bagus, ya. Ya berarti baru soleh, ya. Baru soleh bersama Allah. Ya. Padahal salah satu konsekuensi soleh bersama Allah itu harus soleh dengan orang lain. Ya. Dan orang lain itu utamanya adalah keluarga. Ya. Ya, berarti manusia harus berusaha lagi. Ya. Dan nggak ada soleh yang otomatis. Nggak ada kesolehan yang otomatis. Kesolehan itu hanya dihasilkan dari tarbiyah. Salah satu tarbiyahnya adalah wallahu indahu ajrun azim. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadits yang lain, ya, dinarun anfaqtahu ala iyalika khairun ya min shadaqatin fi sabilillah, shadaqatin fi raqabatin dan seterusnya. Ya.
ya, harta yang kau berikan kepada keluargamu itu lebih mulia di sisi Allah, ya, daripada harta yang kau berikan untuk yang lain-lainnya, apakah memerdekakan budak atau kegiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu bukan berarti kemudian fokus hartanya untuk rumah tangga, ya, tapi pentingnya seimbang, ataupun jangan sampai ada, ya, satu dengan yang satu atau yang lain ditinggalkan. Ya. Asyik bersedekah untuk kegiatan di jalan Allah, tapi tidak berminat dengan sedekah dengan keluarga, atau sebaliknya kalau dengan keluarga, ya, apa istilahnya, berak-berok, ya, apa aja dikasih, ya. Tapi untuk kegiatan di jalan Allah nggak semangat. Ya. Jadi tetap seimbang maksudnya. Ya. Dan ayat 15 mengingatkan sesungguhnya hanyalah hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah. Ya. Solusinya adalah memiliki keyakinan bahwa di sisi Allah adalah ada ajrun azim, ada pahala yang besar. Ya. Memang suami atau istri bukan fitnah kok, yang disebut cuma amwalukum wa auladukum. Ya. Ya, pasangan ya lebih fitnah lagi, 2 kali lipat, ya. Karena untuk pasangan disebutnya di ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya. Sedangkan bagian yang selalu ada dalam rumah tangga itu harta sebagai apa istilahnya, biaya operasional, ya. Dan ada anak-anak, ya. Fitnah, ya. Kata fitnah aslinya adalah kegiatan tukang emas, ya. Tukang emas untuk menentukan ini emas atau bukan, itu namanya fitnah, pekerjaan menguji keaslian emas. Kemudian juga menguji berapa karat emas ini, ya. 22, 23, ya, ataupun 24, ya, itu juga namanya fitnah. Ya. Jadi ketika Allah menyebut innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Jadi manusia akan diuji, dites dalam kehidupan rumah tangganya, apakah dia betul-betul iman dengan, ya, katakan 10 karat, 15 karat, 20 karat, sampai tertinggi 24 karat. Disinilah pentingnya, ya, al-ilmu wal iman wal akhlak. Ya. Dia tidak mau rumah tangganya membuat dirinya kehilangan ajrun azim, ya. Baik dalam ranah syukur, ya, ketika rumah tangganya memberi kebahagiaan, ya, ataupun dalam ranah as-sabru, jika rumah tangganya, ya, dalam kondisi penuh dengan dinamika yang berat, ya. Maka siapa yang tetap beriman dalam kondisi rumah tangga yang butuh syukur atau butuh sabar, ya, maka berarti fahuwa mu'min, ya, maka dia betul-betul orang yang beriman.
tidak terjerumus oleh kondisi rumah tangganya, baik terjerumus tanpa rasa syukur kepada Allah, ya, ataupun terjerumus tanpa bersabar atas dinamika. Keimanan itulah yang membuat manusia meyakini adanya ajrun azim, ya, pahala yang besar. Ya. Maka kehidupan rumah tangga dalam Islam, ya, juga menjelaskan, hadits-haditsnya menjelaskan sebuah SOP di mana satu dengan yang lain harus bisa saling menguatkan, ya, bukan saling melemahkan. Ya. Apa yang bisa yang menguatkan rumah tangga itulah, ya, juga masuk dalam kategori ajrun azim. Ya. Ya, sampai-sampai dalam urusan, ya, katakan hubungan suami istri, ya, itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai amal soleh, ya. Fi bud'i ahadikum sadaqah, ya. Ya, coba aja cari, ya, agama lain, keyakinan yang lain yang sampai menjadikan, ya, bab kehidupan rumah tangga dalam hal ini sebagai salah satu amal soleh. Ya. Fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya. Para sahabat bertanya, masa gitu aja sodakoh? Ya. Ayati ahaduna syahwatahu sodakoh. Ya. Maka Rasulullah penjelasannya, kamu jangan sekedar melihat, ya, aktivitasnya, ya, tapi apa di balik aktivitas itu. Ya. Di balik aktivitas itu adalah semangat orang beriman untuk tetap takut kepada Allah jika mendatangi yang haram, ya, sehingga dia bersabar dengan yang halal, ya. Bersabar dengan yang halal dan meninggalkan yang haram, ya, di situ ada nilai ajrun azim, ya, pahala yang besar, ya. Sehingga dalam bab ini hadits-haditsnya sangat luas, ya, ya, di mana, ya, orang-orang beriman, ya, tidak boleh mengecilkan masalah ini, ya, tidak boleh menggampang-gampangkan, ya, karena Islam juga menganggap itu adalah salah satu upaya untuk memperkuat fitnah, ya, memperkuat fitnah dalam kehidupan rumah tangga itu, ya. Apakah yang sifatnya Rasulullah mengatakan kullu lahwin batilun, ya, semua kegiatan manusia itu tidak bernilai, ya, kecuali yang bernilai zikir, yang bernilai amar ma'ruf nahi mungkar, yang bernilai persiapan untuk jihad, ya, yang bersifat, ya, kegiatan kerumah tanggaan, ya. Walaupun kelihatannya istilahnya kuliner gitu, ya, ya. Semua orang juga makan, ya. Tapi ketika kuliner itu diharapkan menghasilkan ketahanan rumah tangga, maka itu Rasulullah menyebut sedekah, ya. Itu bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di balik akidah yang ditekankan oleh Allah, wallahu indahu ajrun azim, ya, ada ilmu yang sangat luas, ya. Ada kitab namanya Tahrirul Mar'ah, ya.
intinya adalah hadis-hadis tentang mengokohkan rumah tangga, itu sampai 6 jilid besar ya. Betapa luasnya ya ilmu dalam Islam ya terkait dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka salah satu upaya memperkuat ya di ayat 14 supaya bisa terbangun akhlak yang tinggi ya, ta'fu tasfahu wa taghfiru ya, supaya terbangun keyakinan apa saja di balik rumah tangga itu ajrun azim, fattaqullah ya. Takutlah kepada, bertakwalah kepada Allah ya. Seperti yang yang biasa kita dengar ya, menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindarkan segala yang dilarang oleh Allah ya. Ya, mungkin bab ini yang tidak pernah dibahas oleh ilmu-ilmu mengokohkan rumah tangga yang tidak menggunakan pendekatan Al-Quran dan Sunnah ya. Menguatkan rumah tangga dengan ketakwaan, fattaqullah ya. Ya, ilmu-ilmu yang tidak ditampilkan dari Al-Quran biasanya, oh rumah tangga itu akan bagus kalau bisa komunikasi lancar ya. Oh rumah tangga itu bagus kalau ya istri bisa ya apa katakanlah dandan yang bagus misalnya. Padahal Al-Quran di ayat ini fattaqullah. Salah satu pengokoh rumah tangga adalah ketakwaan. Amal-amal solehmu ya, itu salah satu yang menghasilkan ya, kekokohan. Dan nanti di surat At-Tolak, ketakwaanmu itu bisa menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan yang ya, tidak kamu dapatkan, yang kamu sulit dapatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ketakwaan yang seperti apa? Ketakwaan yang mastata'tum. Ya. Ya. Ketakwaan yang sesuai dengan kemampuan. Ya. Apa yang dimaksud dengan yang sesuai dengan kemampuanmu? Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ya. Maka ini sering terjadi salah paham. Ya. Mastata'tum itu ya, yang dimaksud mastata'tum itu ya, lakukan sesuai dengan versi syariat. Ya. Bukan versi dirimu. Ya. Kalau versi diri orang akan mengatakan begini, ya. Saya sehari cuma kuat baca Al-Quran 1 halaman. Itu versi diri. Versi syariat, ya misalnya sehari 20 halaman, 1 juz. Ya. Nah, kalau menggunakan versi diri, ya udah selamanya orang maunya ya, 1 halaman. Ya. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, usahakan kamu melakukan versi syariat. Ya. Kalau hari ini kamu bisanya 1 halaman, usahakan setelah sepekan 2 halaman. Usahakan 1 pekan lagi bisa 3 halaman. Ya. Nah, saat masih 2 halaman, 3 halaman, dengan cita-cita bisa 20 halaman sama dengan 1 juz, itu yang dimaksud dengan mastata'tum. Ya. Jadi
Hati-hati pemahaman yang keliru mastata'tum. Ya, ada yang memahami mastata'tum, ya saya mampunya segini. Ya. Jadi, kalau sudah berusaha sekian lama, mampunya segitu, insya Allah itu masuk mastata'tum. Sementara Allah tahu niatmu nggak segitu. Ya. Begitu juga mastata'tum, ya. Bukan lagi mau atau tidak, ya. Kalau mau berarti saya punya mastata'tum. Kalau saya nggak mau berarti saya ya lagi nggak mampu. Jadi mastata'tum, kamu berusaha, ya, sampai akhir kemampuanmu. Ya, seorang ulama ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, apa yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum? Ya. Maka Syekh ini mengajak murid-muridnya, ayo kita olahraga, ya. Akan lari pagi, ya. Jangan ada yang berhenti kecuali, ya, setelah 5 kilometer, katakan seperti itu, ya. Jangan ada yang berhenti kecuali setelah lari kita mencapai 5 kilometer. Semuanya lari, ya. Ada yang baru 100 meter udah terengah-engah, tapi dia berusaha, kan kata syekhnya tadi 5 kilo. Sampai akhirnya ada yang baru 1 kilo sudah ambruk misalnya. Udah habis, sudah nggak ada. Ada yang 2 kilo ambruk. Ada yang 3 kilometer ambruk. Ada sampai 5 kilo. Ya. Apa maksud saya ngajak kamu lari? Ini pemahaman mastata'tum yang benar. Pemahaman fattaqullah mastata'tum. Kamu wahai fulan, mastata'tum kalian dalam lari itu cuma 1 kilo. Ya. Tapi kalau kamu latih terus, insya Allah itu bisa 5 kilo. Kamu fulan, mastata'tumnya cuma 2 kilo. Kamu 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Itulah contoh kasus ya, dibuat penjelasannya. Ya, begitulah kita, ya. Insya Allah semua potensi amal dalam diri kita, softwarenya sudah ada. Ya. Cuma untuk bisa diaktifkan itu memang butuh latihan. Ya. Butuh dicoba lagi, sampai menjadi orang yang disebut dalam Al-Quran sabiqum bil khairat. Ya. Fatir 32, ya. Menjadi orang di dalam dirinya memiliki semangat dalam semua amal soleh, ya. Dalam hal sedekah dia jagonya, dalam hal sholat malam, dalam hal apa saja khairat, berbagai macam amal soleh, menjadi orang-orang yang sabiq. Kenapa? Ya, karena dia merintis, itu bukan terjadi, ya, bukan terjadi secara tiba-tiba, ya. Istilah lain, ulaika yusari'una fil khairat, menjadi orang yang selalu bersemangat dalam kebaikan. Ya. Wa ulaika minas shalihin. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kemudian ya, ini bekalan-bekalan ya dalam membangun rumah tangga yang betul-betul menghasilkan ajrun azim, ya. Kemudian yang ini wasma'u. Ya. Wasma'u itu maksudnya apa? Ngaji. Karena ngaji itulah yang membuat orang mendengar. Ya. Wabil khusus ngaji yang ada kontak hati.
ya. Ya, ya, ngaji kontak hati itu akan terjadi kalau ngajinya ya live, ya, ya, eh, tatap muka, ya. Kalau enggak, ya insya Allah Zoom ini juga ya walaupun di bawah, ya, bobotnya di bawah live ya, karena saat tatap muka itu tadhiyahnya banyak kan. Kalau tatap muka itu harus sejak berangkat dulu, ya, perlu transport, ya, ya. Ngajinya paling cuma sejam, ya. Persiapannya dan berangkat balik 4 jam. Tapi Rasulullah mengajarkan ihtisab, ya, bahwa proses kamu untuk bisa ngaji itu semuanya bernilai fi sabilillah, ya, bernilai ketaatan kepada Allah sampai engkau kembali lagi, ya, ke rumahmu, ya. Nah, itu ya. Kemudian insya Allah ya mungkin bisa disebut kualitas yang kedua, wasma'u, ya, dengan Zoom ini ya memang tatap muka, memang ada ya kontak hati, ya, ya, ya. Tapi tidak sesempurna kalau live, ya, ya. Ya, kemudian mungkin yang ketiga, ya, ya buka YouTube misalnya, ya. Yang gurunya nggak tahu, ya, muajihnya nggak tahu kalau dirinya sedang didengerin orang atau sedang dilihat orang. Kalau begini masih sama-sama tahu bahwa di jam segini kita semua lagi ya tatap muka untuk ilmu, wasma'u, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wasma'u itu sebagai rukun kehidupan. Artinya jangan sampai hidupmu ya minimal sepekan sekali aja. Ya, syukur-syukur tiap hari ada proses wasma'u. Ya. Hadis yang mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, itu kan dalam rangka wasma'u. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Baru manusia itu selalu melimpah dengan apa? As-sakin, ar-rahman, al-malaikah, dan wa dzakarahumullahu fi man indah. Namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gimana enggak berkah hidup yang selalu ya ada agenda wasma'u, ya. Ya, terutama yang sifatnya live ataupun Zoom, ya. Dengan wasma'u itu berarti ada satu ikatan komitmen, ya. Yang satu komitmen menjadi pendengar setia, yang satu komitmen dengan komitmen sebagai pengisi setia. Ya. Ya, bayangin kalau muridnya menganggap Zoom ini misalnya, ya kalau mau saya dengerin, ya kalau enggak ya mohon maaf aja, ya. Begitu juga pematerinya. Gimana kalau pematerinya lagi mau saya isi, kalau enggak mohon maaf ya libur, ya. Bisa begitu, ya. Ya. Di sini ada apa SOP di mana orang beriman ya mirip seperti yang pernah kita bahas di akhir surat An-Nur, ya, mirip dengan ala amrin jami', ya, bersepakat untuk terus ngaji, ya. Judulnya juz 28, ya. Maka semua berusaha gimana nih juz 28 bisa selesai ini, ya. Bukan ya ada cukuplah sampai jadilah doang, jadilah sudah lama banget, ya. Maka proses apa yang disebut dengan mu'ahadah, saling berkomitmen, ini juga memiliki bobot wasma'u yang lebih tinggi, ya. Sebetulnya khutbah Jumat bagi kaum muslimin
itu memiliki makna wasma'u, ya. 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 Di dalam masjid-masjid yang apa model istilahnya yang NU istilahnya itu sebelum khutbah itu ada pengumumannya, wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ayo dengerin ya. Tapi antara khotib dan jamaah kan tidak ada ikatan apa-apa, ya. Ya. Walaupun ini ya satu hal yang salah sebetulnya, ya. Ya. Yang benar, ya, ya khotib berusaha untuk katakan betul-betul bertanggung jawab di dalam memberikan khutbahnya, ya. Kaum muslimin juga begitu, ya. Aslinya SOP-nya begitu. Khutbah Jumat itu, ya, adalah acara pekanan agar kaum muslimin itu punya jatah wasma'u, ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah mengatakan begini, ya. Situ wa idza apa, ya, apabila khatib sudah khutbah tapi kamu masih apa, ya, masih sibuk dengan yang lain, faqad laghauta, ya. Misalnya khatib sudah khutbah dia masih ngecekin HP aja, ya. Ya. Ya, kalau dalam zaman dulu karena masjidnya masih pasir, dia mainan pasir. Ya, ya. Maka Rasulullah mengatakan berarti Jumatmu sia-sia, faqad laghauta. Ya. Dan aslinya ya khotib itu boleh kalau mau negor gitu, ya. Lagi khutbah gitu ada main HP. Maaf jamaah, yang sebelah pojok itu jangan main HP, taruh HP. Boleh itu sampai begitu. Ya. Ya. Tapi kan ya, pemahaman umat kan belum sampai ke situ. Wah, kalau itu diterapkan kira-kira apa itu, ya? Khotib songong banget, ya. Saya dipermalukan di depan jamaah, ya. Sementara Rasulullah saat khutbah itu, ya, demi supaya sesuai dengan SOP, ada yang datang tiba-tiba duduk, kata Rasulullah, kamu sholat dulu. Rasulullah lagi khutbah nih, cucunya Hasan misalnya, ya, mondar-mandir, ya. Ya. Maka Rasulullah turun, ya, maksudnya mondar-mandir itu kan ganggu berarti kan, ya. Maka Rasulullah turun sambil menggendongnya, menggendong sambil khutbah, ya. Sambil mengatakan, ya, dasar nih bocah gitu, ya. Ya. Kalau bahasa kita begitu, tapi kalau bahasa Rasulullah sambil gendong kemudian baca ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Ya. Kita lagi mendengarkan khutbah, diganggu nih namanya anaknya. Tapi luar biasa, ya. Bukan menganggap anak itu pengganggu. Kalau menganggap anak pengganggu, seharusnya tindakannya apa? Ngomelin, ya. Keluar keluar. Ya. Tapi Rasulullah sebagai qudwah, sebagai ayah ataupun kakek, ya, diambil anaknya digendong, ya, sambil khutbah, ya. Ya, saya belum pernah tuh melihat khotib sampai begitu, ya. Kalau yang begitu ntar dianggap batal khutbahnya. Ya, masa sambil khutbah gendong anak, gendong cucu misalnya, ya. Yang sering terjadi adalah khotib pakai helm, ya. Ya, kok bisa, ya, khotib terlambat, motornya digas, ya, diparkir sampai diparkir, helmnya belum dicopot, ya, langsung masuk masjid, naik ke mimbar, ya. Baru apa jamaahnya nunjuk-nunjuk kepala, tahunya masih ada helm. Jadi wasma'u itu memang harus menjadi, ya, agenda seorang mukmin, terutama
sebagai suami atau istri. Seminim-minimnya wasma'u, ya lewat YouTube lah, ya dengar ceramah fulan, insya Allah ya itu juga lebih baik daripada enggak sama sekali. Ya. Wa ati'u, ya, dan taatlah, maksudnya diamalkan, ya. Rasulullah mengajarkan pentingnya rumah tangga harus masing-masing punya akhlak, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan marah, ya. Maka usahakan, ya. Mungkin hari ini gagal, ya. Maka optimislah, siapa tahu nanti besok, pekan depan, ya. Maka dari pengamalan apa yang didengar itu, utamanya adalah berinfak. Wa anfiqu. Infak itu termasuk salah satu penguat ketahanan rumah tangga. Dengan infak itu akan memberi kebaikan bagi dirimu. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya. Apa yang sering diungkapkan oleh masyarakat, ya, infak itu sebenarnya salah satu solusinya. Ya. Masyarakat sering apa mengatakan? Masyarakat sering mengatakan UUD. Ujung-ujungnya duit nih, ujungnya duit nih, ujungnya duit. Ya. Ya. Memang itu masalah. Solusinya wa anfiqu. Ya. Apa yang Allah berikan kepadamu, infakkan. Ya. Karena dengan infak itu, ya, manusia menunjukkan keimanan yang luar biasa. Ya. Di mana letak keimanannya di balik infak? Ya. Kan namanya manusia itu kalau sama duit jangan ditanya deh. Ya. Kalau kata masyarakat nggak ada saudara, ya. Pokoknya kalau masalah duit, ya, dengan saudara pun siap bertarung untuk mendapatkan duit. Ya. Yang namanya duit, ya siapa aja, ya. Mau soleh, mau nggak soleh, mau ustadz nggak ustadz, ya, mau orang biasa ataupun pejabat, pasti senang duit. Ya. Tapi dia ingat bahwa di balik duit itu ada Allah yang menyuruhnya anfiqu. Ya. Sesuatu yang paling kamu cintai itu keluarkan, ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, setahun, 2 tahun, gak pernah lepas dari infak, maka Allah katakan khairan li anfusikum. Itu akan selalu membawa kebaikan bagi dirimu. Ya. Ya, pada hakikatnya memang nggak terbayang, ya, kalau ada, ya, suami, ya, pelit dengan istrinya misalnya. Ya. Karena itu oleh Rasulullah disebut sebagai infak yang terbaik dari orang beriman. Ya. Dan setiap kali itu terjadi, maka setiap kali itu jiwa manusia itu semakin membaik. Ya. Istilah Al-Qur'annya apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Masing-masing dengan, ya, caranya. Ya. Bagaimana seorang istri berinfak, bagaimana seorang suami berinfak. Ya. Allah menjanjikan itu selalu berdampak kebaikan bagi diri manusia. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Orang siapa yang, ya, melakukan semuanya ini, ya, ketakwaan,
ngaji, ya, melaksanakan infak, maka insya Allah akan terjaga syuhha nafsihi, ya, terjaga kepelitan dirinya, ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang sukses. Faulaika humul muflihun. Ya. Ya. Syuh itu, ya, penjelasannya adalah, ya, pelit yang bersifat, ya, hirs, ya. Dalam penjelasan al-bukhlu ma'al hirsi itu asyuh. Ya. Tidak mau berinfak, ya, dalam rangka supaya hartanya nggak berkurang sama sekali, bahkan terus nambah, ya. Itu namanya asyuh. Ya. Ataupun karena al-hirs, karena memang begitu sayang sama hartanya, ya, dia tidak menghiraukan dampak positif yang terjadi ataupun dampak negatif yang terjadi. Ya. Ya, contoh dalam hal makanan, ya, makanan, ya. Kalau kamu tiap hari minum madu, ini manfaatnya. Ya, enggak, ya, sayang duitnya, ya. Madu sekilo berapa itu, ya, katakan 200.000, sayang, ya. Kalau anda nggak minum nanti dampak badanmu gini, ya nggak apa-apa dah, ya. Yang penting duit saya nggak berkurang, ya. Itu namanya asyuh, ya. Mengeluarkan harta yang jelas-jelas manfaat besarnya akan dia dapatkan. Kalau tidak berinfak, dampak negatifnya dia juga akan tanggung. Nggak peduli, yang penting duit masih bersama saya, ya. Itu disebut dengan asyuh, ya. Ya, istilah lain pelit itu disebut al-bukhl, tapi al-bukhl itu masih, ya, masih di bawahnya, ya. Pelit, tapi kalau buat orang dicintai misalnya nggak pelit, ya. Ini buat siapa aja nggak mau, ya. Karena itu siapa yang bisa merawat rumah tangganya dengan poin-poin di atas, insya Allah terjaga, ya, syuhha nafsihinya, ya. Ya, ini menunjukkan syuhun nafs itu sesuatu menjadi tabiat manusia, ya, baik dalam urusan infak maupun dalam urusan yang lain, ya. Dalam urusan yang lain misalnya gimana, ya. Iman yang baik akan mengatakan begini, kalau saya nggak mau diperlakukan seperti ini, saya tidak akan melakukan kepada orang lain begitu, ya. Nah, itu namanya yuqashuhha nafsihi, ya. Ya. Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya senang, sehingga saya memperlakukan pasangan saya dengan apa yang menyenangkan dia. Itu berarti, ya, orang yang terjaga syuhha nafsihi, ya. Ya. Bukan yang penting saya senang, orang lain bodo amat, ya. Ya. Ya, itu berarti tidak terjaga syuhha nafsihi, ya. Di An-Nisa 198, ya, memang dalam rumah tangga itu, ya, salah satu kendalanya adalah asyuh, ya. Mau enaknya sendiri, nggak peduli pasangannya menderita atau enggak, ya, sakit hati apa enggak, pokoknya yang penting saya enak, ya. Bisa dibayangin, ya, istri mau punya sikap begitu, pokoknya ini menyenangkan saya, bodoh amat pasangan saya menderita atau tidak. Suami begitu juga, makanya Allah katakan apa, wa uhdiratil anfusu asyuh, ya. Dan ya, diciptakanlah jiwa itu dengan potensi syuhnya, ya. Bahasanya uhdirat, dihadirkan, ya. Seakan apa, ya,
memang itu menjadi karakter ya. Tapi nilai-nilai keimanan itu akan bisa menghilangkan ya. Sehingga bisa memang ada syuh tapi nggak apa-apa. Yang penting pasangan saya suka ya, saya akan bersabar. Suami mengatakan begitu, istri mengatakan begitu. Hasilnya apa? Ya, otomatis hasilnya adalah al-ithar. Satu sama yang lain berebutan ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan. Ya wajar jika Allah mengatakan siapa yang terjaga syuhha nafsihi ya, mereka adalah orang sukses. Faulaika humul muflihun. Ya. Suksesnya rumah tangga bagi orang beriman itu adalah potensi energi yang besar. Ya. Energi yang besar dalam mendidik anak, energi yang besar dalam memperbaiki umat misalnya bagi yang terjun dalam dunia dakwah. Ya. Ya. Itulah mengapa di surat di juz 28 ini Allah menjadikan rumah tangga menjadi salah satu rukun terbentuknya masyarakat Islam. Selain memperbaiki pribadi, ya, memperbaiki rumah tangga dan memperbaiki masyarakat. Ya. Kemudian dimotivasi lagi oleh Allah. Intuk ridullaha qardan hasana. Ya. Infak yang kamu berikan itu nilainya bagi Allah adalah ya kredit kalau dalam bahasa e-banking itu kredit ya. Maksudnya kredit itu apa? Ya, bank mengharuskan mengembalikan ya uang yang kamu setorkan itu ya. Nah, kalau bank aja begitu ya mengembalikan dan ada lebihnya dikit ya. Begitu juga apa yang kita beri, apa yang kita infakkan bagi Allah itu nilainya kredit. Nggak mungkin ya Allah nggak mengembalikan lagi ya di ayat yang lain mengembalikannya dengan berlipat-lipat. Ya. Qardan hasana, oleh karena itu ya tetap kamu gunakan adab-adab infaknya supaya menjadi qardon hasanah, kredit yang produktif kalau bahasa ekonomi itu ya. Kalau bahasa Arab qardon yang baik ya, produktif yang terus bisa menghasilkan. Ya. Ya tentu salah satunya disebut qardon hasanah betul-betul hanya karena Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Ya. Berinya itu betul-betul karena Allah ya. Dapat apresiasi nggak dapat apresiasi, disakiti ataupun diperlakukan dengan baik ya, siap semuanya ya. Sebagaimana dulu yang pernah kita bahas ya. An-Nur 22 bagaimana Abu Bakar ya berinfak kepada Mistah, nggak taunya Mistahnya nyakitin hati Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah ya, kapok demi Allah saya nggak mau infak lagi. Allah katakan nggak boleh begitu ya. Wal ya'fu wal yasfahu ya. Di balik orang yang kamu infaki tapi dia jahat, itu ada tambahan amal saleh yang lain, memaafkan ya. Dan semua yang kamu lakukan itu akan menghasilkan ampunan Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ya. Kamu nggak kepingin menjadi orang yang selalu diampuni oleh Allah. Kepingin ya Allah, kepingin ya Allah. Langsung dia kafarat sumpahnya kembali berinfak kepada Mistah ya. Jadi termasuk qardon hasanah seperti itu ya, enggak. Jadi utamanya karena Allah ya. Qardon hasanah salah satunya tidak mengungkit-ungkit ya. Kamu sudah saya infaki masih bersikap jahat begitu ya. Jadi lepaskan hanya untuk Allah. Yudha'ifhu lakum ya. Niscaya
infakmu yang bernilai qardan hasanah di sisi Allah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Minimal ngasih 100.000 di sisi Allah seperti ngasih ya 1 juta pahalanya. Ya. Bahkan bisa 7 juta ngasih 100.000 ya. Ya. 10 kali ataupun dilipat gandakan 700 kali. Kemudian wa yaghfir lakum ya. Infakmu itu jangan dikira cuma dalam bentuk balasan atau pahala, juga menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang dimaksud beristighfar itu harus 2 macam. Istighfar qauli dan istighfar amali. Ya. Istighfar qauli, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu qauli. Istighfar amali, ya. Apa saja yang disebut oleh Rasulullah, kalau kamu begini diampuni, kalau begini kamu diampuni, itu kalau kamu lakukan, itu juga bernilai istighfar. Ya. Salah satunya berinfak. Ya. Berinfak itu sesuai dengan ayat ini, kita harus niatkan juga, ya Allah, semoga infak ini menghapus dosa-dosa saya yang kemarin. Ya. Ya, terutama infaknya suami kepada istrinya, ya, yaghfir lakum, infaknya kepada kaum muslimin, infaknya untuk mendapatkan ilmu, niatkan yaghfir lakum. Ya. Apalagi bagi laki-laki, perjalanan dia menuju masjid, ya, ya. 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ya. Apalagi ya, duduknya seorang muslim ya, menunggu qomat, itu juga merupakan ya, istighfar amali. Ya. Dan amal-amal yang lain ya. Ya. Qauli pun dibagi menjadi 2 ya. Qauli yang sifatnya istighfar, ya. Qauli yang sifatnya zikir secara umum. Ya. Ya. Membaca banyak sholawat menghasilkan ampunan. Hadisnya begitu ya. Baca tasbih subhanallah bihamdi menghasilkan ampunan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menghasilkan ampunan. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33 menghasilkan ampunan. Kenapa? Karena Allah itu syakur. Ya. Syakur itu apa? Maha mengapresiasi. Ya. Kita aja kalau ada orang berbuat baik nggak ngomong terima kasih itu nggak sopan. Ya. Kasih, ya udah gitu doang udah. Ya. Kasih diem-dieman aja. Ya. Wala WA, wala apa. Ya. Wala sekedar jazakillah, jazakallah. Ya. Bila perlu disingkat nggak apa-apa, JZK, ya, L2H, udah ya. Insya Allah diterima oleh Allah. Hatta begitu nggak mau juga, ya. Berarti Anda bukan orang yang syakur. Ya. Allah aja yang kalau mau nuntut-nuntut bisa tetap syakur. Ya. Sekecil apapun Allah akan berterima kasih kepadamu. Ya. Di ayat lain, wa kanallahu syakiran alim. Ya. Apa bedanya syakir, syakur? Ya. Bedanya di bobotnya. Syakur itu bobot balasan yang lebih tinggi daripada syakir. Ya. Jadi amal-amal di atas itu membuat Allah syakur terhadap kamu. Ya. Semuanya akan ada balasan. Halim, ya. Ya. Halim itu apa artinya? Kita sering mengartikan penyantun. Ya. Ya. Halim itu ya, manusia yang ingin mengikuti Allah bisa disebut halim. Ya. Enggak marahan. Ya. Ada orang memicu begini, ya sabar dulu, sabar lagi. Ya. Mungkin dia cuma enggak sengaja, itu namanya halim. Ya.
Lebih tinggi halim, nggak mau balas. Ya. Disakiti begini, nggak balas, nggak balas, nggak balas. Halim. Kan ada kan manusia yang begitu. Ya. Ya. Allah itu maha halim. Ya. Jadi amal-amal di atas membuat Allah itu halim sama kamu. Ya. Ya. Ya, semuanya memang lebih khusus akhlak-akhlak dalam rumah tangga. Akhlakmu dalam rumah tangga itu akan membuat Allah halim terhadap kamu. Ya, ya namanya manusia ada salah-salah, ada salah A, salah B. Tapi amal-amal solehmu terhadap rumah tanggamu itu membuat Allah syakur halim. Ya, ya udahlah, maafin dulu, ya udahlah, maklumin dan seterusnya. Ya. Ya, ya begitulah ya antar manusia juga, manusia bisa mudah halim terhadap orang yang selalu berbuat baik ya. Alimul ghaibi wasyahadah ya. Ditutup lagi ya bahwa sifat-sifat Allah bagi rumah tangga yang selalu baik ada pertama syakur, kedua halim, keempat alimul ghaibi wasyahadah ya. Bahwa ketika Allah menjelaskan semua akhlak di atas itu karena Allah Maha mengetahui baik yang rahasia maupun yang yang terang-terangan ya. Ya katakan kamu rajin berinfak pada keluargamu. Allah udah tahu nanti dampaknya 10 tahun ke depan seperti apa ya. Sebaliknya yang pelit sama keluarganya Allah juga udah tahu ya. Nanti ya 10 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana dampaknya bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ya. Jadi ikutilah apa yang dari Allah itu pasti baik. Ya. Karena Allah Maha tahu dampak sekarang dan dampak ya, ke depan yang masih ghaib, yang masih kita nggak tahu. Ya. Dampak ke depan di alam kuburmu ketika kamu baik, ya, berakhlak di rumah tangga. Ya. Dampak nanti di akhirat Allah udah tahu. Ya. Percaya aja sama Allah, insya Allah akan selalu membawa khairan li anfusikum. Allah Al-Aziz, ya artinya apa? Ya, kalau kamu nggak mau, Allah tetap mulia kok. Ya, ya. Berarti kalau kamu nggak taat kepada Allah, ya Allah jadi terhina, ya, jadi nggak berarti. Al-Hakim, Allah bijaksana. Ya. Ya, di balik semua penjelasan itu ada salah satu makna hakim adalah ada ya ketepatan ya atau akurasi manfaat ya. Ya ibarat perkalian misalnya ya 3 kali 3 ya itu sama-sama dengan 9, 2 tambah 2 ya pasti 4 gitu ya. Ya. Apa yang kamu lakukan ya, itu pasti akan kamu temukan dampaknya karena Allah Al-Hakim ya. Ya. Apa yang diajarkan pasti tepat sasaran, tepat guna, tepat ya manfaat yang akan didapatkan ya. Demikian jamaah rahimakumullah ya. Ya tanggung ya supaya taghabun hatam ya udah lewat ya banyak ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.